Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Divo Praditya dari SMA Trisukses Natar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cerpen kimia karya saya sendiri yang berjudul Reaksi Si John. Cerita dimulai saat Johnny baru sampai di sekolah. Dia dihampiri oleh teman sekelasnya yang bernama Dodit yang ingin menanyakan tentang tugas bahasa Indonesia. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba bel pun berbunyi yang menandakan jam pelajaran akan dimulai. Lalu mereka berdua bergegas memasuki kelas. Tak lama saat Johnny masuk kelas, Bu Sari pun datang. Nah, Bu Sari ini adalah guru bahasa Indonesia. Karena Bu Sari hanya 1 jam pelajaran di kelasnya Johnny ini, jadi Bu Sari hanya menagih tugas yang dia berikan minggu lalu. Bu Sari menyuruh siswa yang sudah mengerjakan mengangkat tangannya. Semua murid yang hadir mengangkat tangannya kecuali Johnny dan Dodit. Karena Johnny tidak mengerjakan tugas dari Bu Sari, sebagai gantinya, Bu Sari menyuruh untuk membuat cerpen. Bel pun berbunyi yang menandakan pergantian pelajaran. Sesaat Bu Sari keluar, Bu Septiani pun datang masuk ke kelas. Nah, Bu Septiani ini adalah guru kimia. Johnny tidak suka kepada Bu Septiani karena dia tidak menyukai pelajaran kimia. Saat jam sekolah telah selesai, Johnny pulang dengan wajah yang kesal menggunakan sepeda. Di malam harinya, Johnny bertanya kepada ayahnya tentang tugas cerpen. Karena sudah larut malam, ayahnya pun menyuruh Johnny untuk tidur dan melanjutkannya di hari esok. Nah, keesokan harinya Johnny dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Agus. Tiba-tiba si Agus ini memberikan buku kimianya. Nah, bel pun berbunyi. Bel pun berbunyi. Johnny dan Agus bergegas memasuki kelasnya masing-masing. Karena lama menunggu guru, Johnny memutuskan untuk membaca buku tentang fotosintesis. Hari ini karena guru akan mengadakan rapat, jadi siswa dipulangkan lebih awal. Nah, saat mau pulang, Johnny dihampiri oleh Agus, lalu mereka pulang bersama-sama. Karena hujan, jadi mereka neduh di sebuah toko kosong. Di sana Johnny menanyakan kenapa Agus memberikan buku kimia miliknya. Nah, lalu Agus ini bilang kepada Johnny kalau nanti kelasnya Johnny akan disuruh oleh Bu Septiani mencari beberapa contoh peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Johnny hanya diam dengan wajah yang tidak senang. Hujan pun mulai reda, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan pulang. Pada malam harinya, Johnny merasa kesal dengan Agus dan melempar bukunya begitu saja. Lalu Johnny bersiap untuk tidur. Saat ingin tidur, tiba-tiba Johnny ini mengingat tentang fotosintesis yang dia baca tadi. Lalu Johnny mengambil kembali buku milik Agus karena tadi Johnny melihat sekilas ada penjelasan tentang fotosintesis di buku itu. Karena penasaran, akhirnya Johnny mengambil kembali buku itu dan dia baru tahu kalau fotosintesis itu termasuk perubahan kimia. Karena air dan karbon dioksida dapat diubah oleh klorofil menjadi karbohidrat dan gas oksigen dengan bantuan sinar matahari. Karena Johnny tertarik, akhirnya dia membaca buku itu sampai dia tertidur. Keesokan harinya, tanpa Johnny sadari, kakak perempuannya yang pulang dari luar kota karena liburan semester, di teras rumah, Johnny berbincang-bincang dengan kakaknya. Nah, kakaknya bercerita kalau dia membuat tape singkong. Jadi Johnny ini ingin membuatnya juga. Kemudian Johnny mengajak kakaknya untuk membuat tape. Kemudian siang harinya mereka berdua berbelanja bahan-bahan dan langsung membuatnya. Pada malam harinya si Johnny ini masuk ke kamar kakaknya untuk menanyakan apa itu fermentasi. Karena yang Johnny tahu fermentasi itu didiamkan sampai kayak basi gitu. Nah, lalu kakaknya ini menjelaskan kalau fermentasi itu adalah proses karbohidrat terurai oleh bakteri dan jamur menjadi alkohol dan senyawa gula yang lebih sederhana. Jadi fermentasi itu termasuk perubahan kimia karena tape mempunyai sifat yang berbeda dengan bahan pembuatannya. Nah, di situ Johnny baru sadar kalau misalkan kimia sepenting itu di kehidupan.
karena sudah malam, Joni pergi ke kamarnya untuk tidur. Nah, keesokan harinya saat pelajaran kimia, Bu Septiani menyuruh kelasnya Joni untuk mencari contoh-contoh tentang peranan penting ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian semuanya mencari contoh-contoh yang berkaitan dengan materi tersebut. Karena Joni lagi semangat-semangatnya nih belajar kimia, dia selesai pertama dan dia mempresentasikan jawabannya itu. Nah, Joni menjelaskan tentang molekul sabun yang mempunyai rantai hidrogen CH3, CH2, 16 yang bertindak CH3, CH2 16 kali yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan larutan dalam zat organik. Sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan larut dalam air. Nah, karena sabun cuci muka mengandung zat kimia, alangkah baiknya kita jangan terlalu sering mencuci wajah kita dengan sabun muka. Karena saran saya mencuci sabun muka yaitu 2 kali pada saat ingin beraktivitas, maksudnya pagi hari, dan saat sesudah beraktivitas, maksudnya malam hari. Nah, karena seperti itu penjelasan si Joni. Nah, karena Bu Septiani ditelepon, ada tamu di kantor sudah menunggunya. Akhirnya Bu Septiani menyelesaikan pelajaran di hari itu. Nah, kemudian pada saat jam istirahat, Joni pergi ke kantin. Nah, sesudah ke kantin, Joni ini berjalan dan berbicara kepada dirinya sendiri bahwa anggapannya salah tentang pelajaran yang tidak dia suka itu tidak penting di kehidupan. Nah, saat jam sekolah sudah selesai, Joni bergegas pulang dan langsung menuju ke rumah Agus untuk mengembalikan buku kimianya. Saat Joni sudah sampai di rumah Agus langsung menyuruh Joni untuk duduk di teras rumah. Lalu Joni bilang ke Agus kalau ternyata pelajaran kimia itu menarik, yang awalnya pelajaran yang tidak disukai sekarang malah menjadi pelajaran yang disukai. Ini semua karena kamu dan kakak aku, Gus. Dulu aku pikir pelajaran kimia itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan. Yang tadinya aku benci pelajaran kimia, sekarang menjadi pelajaran favorit aku. Itu semua karena kalian berdua. Makasih ya, Gus. Lalu Agus menjawab, sama-sama, baguslah kalau kamu jadi suka pelajaran kimia. Dan kedua sahabat itu pun melanjutkan perbincangan mereka sembari bersantai di teras rumah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.